Bagi yang memahami mengenai tenaga dalam ya sebatas dari satu sisi saja, biasanya akan mengatakan bahwa ilmu tenaga dalam dikategorikan sejenis dengan ilmu gaib. Alasan mereka karena energinya tidak tampak dalam kasat mata dan secara akal pikiran ya seorang awam tidak mungkin manusia dengan kekuatannya secara sendiri dapat mematahkan yang namanya kayu, besi, mematahkan batu dengan tenaga dalam. Jadi kenapa disebut gaib? Karena anggapan bahwa energi yang didapatkan pastilah bantuan dari sosok makhluk gaib. Mereka berpikir bagaimana mungkin sih ya kayu, batu, atau besi lebih keras dibanding tangan manusia, dan seharusnya tangan manusia yang menjadi remuk. Namun ternyata tidaklah demikian kejadiannya, malahan kayu atau besinya yang kemudian patah. Nah, kemudian juga mereka yang mengolah tenaga dalam kanuragan dapat mementalkan orang lain ya. Banyak orang yang berpendapat itu hanyalah tipuan saja. Mungkin ada juga orang yang memang berniat untuk menipu, tapi sebaiknya kita coba dulu ikut pelatihannya dan barulah nanti kita dapat dengan hasil yang valid memberikan pendapat apakah kejadian tersebut adalah benar atau hanyalah tipuan belaka. Nah, kemudian ada juga orang yang mengira itu adalah sejenis ilmu gaib yang bisa mementalkan orang atau mengendalikan gerakan tubuh orang lain atau biasa disebut dengan ilmu kontak. Jadi sebenarnya tenaga dalam ya, baik itu tenaga dalam yang sifatnya kanuragan atau tenaga dalam modern yang manfaatnya lebih luas dari itu, energinya dihasilkan oleh semua cakra di tubuh manusia. Tetapi yang terkait dengan keilmuan tenaga dalam yang disebutkan hanyalah energi yang dihasilkan oleh cakra-cakra tertentu saja yang menjadi objek pelatihan tenaga dalam. Nah, yang mana hawa murni dari tenaga dalam kanuragan dan tenaga dalam modern bersumber dari tubuh manusia itu sendiri yang dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa muncul atau bahkan tidak disadari keberadaannya. Ini juga merupakan suatu kegaiban atau energi gaib yang berasal dari dalam diri manusia sendiri. Nah, hal yang menakjubkan ini baru akan terbentuk menjadi suatu yang berarti setelah diolah secara khusus, misalnya dibangun dengan olah pernafasan. Yang mana energi yang kemudian dihasilkan oleh tubuh manusia dengan sebutan hawa murni ini ya, tenaga dalam dan juga tenaga dalam modern, ada tenaga dasar, kundalini, prana, dan lain sebagainya, adalah merupakan kegaiban dari dalam diri manusia berupa kekuatan energi yang besar sekali yang kemudian dihasilkan oleh cakra-cakra energi di tubuh manusia. Nah, cakra-cakra energi di tubuh manusia ini merupakan pusat-pusat saraf yang bila diolah secara khusus kemudian dapat membangkitkan kekuatan energi yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Nah, selanjutnya masih ada banyak sekali ya cakra-cakra energi di tubuh manusia, namun yang diolah dalam pengolahan energi biasanya adalah cakra-cakra energi yang utama saja sesuai tujuan pengolahannya. Nah, kemudian energi tersebut masing-masing memiliki sifat sendiri-sendiri ya sesuai namanya, dan karena dibangkitkan dan diolah dengan cara yang berbeda-beda juga. Walaupun cakra-cakra energi tubuh belum pernah dibuka dan energinya belum pernah dibangkitkan atau diolah, namun sebenarnya cakra-cakra tersebut tidak benar-benar tertutup. Nah, energinya tetap mengalir keluar sesuai kebutuhan dalam kegiatan manusia sehari-hari. Namun, dengan telah terbukanya cakra-cakra energi tersebut, energinya dapat lebih lancar mengalir secara maksimal.